lagi bersama saya Leo G. Nah, kita akan kembali bakal mereview action figure Sculpture Colosseum King series. Nah, di samping saya action figure Sculpture Colosseum King series Vol 5, salah satu supernova yang sempat dinampakkan di Sabaudi. Kemudian dia diinfokan sempat bertarung menyerang ke tempat Dimon. Seorang pertapa gila yaitu Uronge. Nah, Uronge ini ya dari Pulau Langit katanya, karena dia punya sayap juga. Saya lupa bangsa apa yang sayapnya model dia ini. Untuk figur ini saya dapat di Rp180.000. Saya menang lelang juga, cuman terpisah dari yang lainnya. Memang beberapa part ada yang terpisah dapatnya, ada yang sekaligus menang lelang itu barengan dapatnya. Saya dapat yang Asia version. Nah, seperti ini box artnya. Ini sudah cukup lusuh ya boxnya. Ya, karena bekas ex kolektor, kita nggak tahu kolektor itu seperti apa, menjaga atau merawatnya. Ada kolektor yang memang pencinta box lover kalau kita bilang. Ada yang hanya sekedar mengutamakan figurnya doang. Nah, di sini ada dua warna ya, yang normal sama yang single color, itu yang premier warna abu-abu. Oke, langsung saja mari kita unboxing. Nah, seperti saya buka sebelumnya, untuk Sculpture Colosseum King Vol 5 ini emang sama sekali belum saya jamah atau saya sentuh ya. Oke. Nah, ini malahan base-nya nggak ada ininya. Ada bungkus plastiknya lagi. Ya, seperti ini dia. Wah, ini rada sulit, sudah lusuh. Ya, ini saya dapat satu bagus, kemudian ini sayap satu bungkus, satu bungkus. Oh, ini 4 biasa nih, 4 biasa sudah robek. Satu bungkus, bagian dia nih ngebongkarnya gimana sih, kurang tahu. Ada yang di bagian bawah, ada yang di bagian ini, random banget nih mulai dari sebelumnya. Tapi berapa masuk, mari kita masuk ke sesi otak-atik untuk melihat detail dari video ini. Oke teman-teman, seperti ini yang saya dapat. Mari kita bersih-bersihkan dan kita keluarkan terlebih dahulu. Oke, item yang pertama kita dapat itu base. Nah, base seperti ini. Kemudian kita dapat sayap. Nah, sayapnya seperti ini. Nah, ini cukup kotor nih, ada beberapa baret licet di sini. Saya kurang merhatiin kemarin pas dapat. Kemudian bagian bawah seperti ini. Nah, bagian bawah seperti ini. Dan yang terakhir saya dapat bagian pinggang sampai ke bagian kepala. Nah, kepala seperti ini nih kalau bisa lihat. Emang kalau yang ori, dia walaupun sekecil apapun detailnya itu insya Allah ya bakal rapi dia. Oke, langsung saja mari kita pasang figurnya. Oke, ini dia action figurnya. Ini sama skulpturnya cukup aneh ya, karena dia dibuat base-nya di sini nih, nggak di bawahnya, cukup aneh. Jadi kayak semacam dipanggulnya gitu. Dia kan sistem mangkul yang gede tuh, macam batu besar gitu ya. Ini kita lepas aja. Nanti kita letakin di bawah aja pas masuk ke footage ya. Jadi nggak ganggu. Kita buat gini saja. Nah, ini dia itemnya. Ini posenya hampir sama seperti Dalton kalau dilihat. Cuman ini emang kotor banget sih dari pemilik yang sebelumnya, nggak kerawat. Nanti kemungkinan akan saya cuci. Nah, di sini juga kelihatan kotor. Saya nggak tahu ini kotor atau shading, saya nggak tahu malahan. Ini kotor atau shading ya? Kelihatan lusuh sampai ke bagian bawahnya juga kelihatan lusuh. Sepertinya shading deh. Ini shading. Oke, langsung saja mari kita review satu persatu. Yang pertama kita review dari detailnya. Untuk bagian kepala, pertama kita dari kepala. Kepalanya seperti ini, penampakan kepalanya. Nah, untuk kepala cukup rapi. Nah, cukup rapi. Anting-antingnya juga kelihatan. Ini cukup kelihatan. Bagian telinganya, bagian kiri dan kanan ada anting-antingnya juga. Untuk janggutnya panjang dari jambang nyatu sampai kemari. Untuk bagian janggut ini di sculpt cukup rapi bagian depannya. Nah, seperti ini. Sementara rambut belakang atasnya ini sampai ke belakang ini polosan. Jadi memang nggak ada motif, nggak dibuat cepak atau apa gitu, nggak ada. Jadi emang polosan doang. Malahan kelihatan kayak botak gitu. Nah, bentar. Dia kelihatan seperti apa ya kalau bilangnya? Dibilang botak sih nggak botak, cuman hitam polos, jadi nggak berwarna.
Nah, seperti itu. Nah, di sini ada lubang untuk apa namanya tadi? Base-nya. Untuk bagian dada, dia gunakan seperti yang gunakan apa nih ya? Sel di bagian leher, keikat di sini, nyambung ke bagian belakang. Di sini ada beberapa kerutan seperti lipatan-lipatan ya, lipatan-lipatan. Kemudian keikat di sini. Nah, ini nggak ada lubangnya nih. Ini nggak ada lubangnya. Jadi ini senyawa, cuma di skrup doang, nggak ada lubangnya. Ini juga nggak ada lubangnya. Dia gunakan kalung besar. Nah, dari sini sampai kemari. Ini sepertinya ditempel, di sini ditempel sampai ke bagian sini. Jadi nggak full bener-bener bagian dalamnya itu ada. Selanjutnya gunakan baju seperti ini, baju bagian depan tipis, kemudian dia nyambung ke rok ya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini, ada beberapa garis tajam, bajunya rada ketat, ada beberapa garis tajam, ya kalau kita lihat di sini. Nah, di sini ada garis, kemudian di sini juga. Di sini bagian sayapnya cukup rapi, dari sini sampai kemari. Dia motifnya panjang kemari, ada sayap di sini, sama juga bagian sebelah sini. Panjang, gunakan sabuk atau ikat pinggang dari kain, tapi nggak ada yang terjuntai. Jadi dia full kepasang semua bagian dalamnya. Untuk bagian pakaian dalamnya, ini ada beberapa garis di sini, ngikat ngencang kemari. Di sini motif robek. Sekelilingnya robek, bagian sini juga motif robek. Untuk bagian ototnya cukup bagus. Di sini ada di skrup kasar sampai kemari, ukurannya kelihatan. Beberapa garis-garis otot dalam di sini, kemudian di sini dalam. Untuk bagian tangan dia menggunakan sarung tangan kulit. Lipatan sarung tangannya kelihatan jelas. Kemudian kerutan sarung tangan kelihatan jelas. Untuk bagian tangan kelihatan mirip seperti asli. Di bagian sebelah sini juga, kalau teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dia menggunakan sarung tangannya besar ya. Ini ketarik, ngikutin pola ya, dan untuk bagian tangan ini kelihatan asli. Di sini mispin ini sepertinya dari kolektornya nih, kurang rawat kalau saya bilang mah. Tapi emang saat itu nyarinya susah, apa yang dapat saja, tergantung kita ngerawat ke depannya bagaimana. Untuk bagian rok ini sebenarnya celana parok sih, jadi kelipat, ada biku-biku di sini, biku-biku rapi di bagian belakang ya. Ini bekas lem apa gimana sih, saya kurang tahu. Nah, di sini juga ada biku-biku. Bagian dalamnya juga ada layer kedua. Ini dalemannya seperti ini kalau kita lihat. Untuk bagian otot paha dan betis, di sini ada kelihatan betisnya, kemudian mengecil. Untuk bagian kuku seperti ini. Oke, untuk bagian kukunya seperti ini. Sebentar. Nah, tuh sebelah sini juga. Ini cukup detail. Untuk bagian sebelah sini. Kemudian menggunakan sandal. Di sini nggak menggunakan motif apapun untuk sandalnya. Di sini juga. Oh, di sini ada malahan. Oh, sebentar. Oh, ada. Cuman kecil ya. Garis-garis kecil. Garis-garis kecil tipis ada nih, kelihatan di sininya. Nah, kemudian di sini juga garis-garis tipis. Oke, untuk detail saya nggak bisa ngasih nilai banyak. Sebenarnya bagus sih, tapi saya kasih rata-rata nilai 3. Selanjutnya coloring atau pewarnaan. Pewarnaannya ini kurang tahu aslinya gimana, karena memang beberapa tempat itu kelihatan mispaint sepertinya akibat kurang rawat. Kemudian ada beberapa yang lusuh atau kotor. Nah, untuk yang jelas di sini ini menggunakan shading di sini. Jadi ini kelihatan lusuh, kotor di bagian dalamnya. Kemudian bagian sini saja lusuh, di sini tidak. Jadi sini gunakan shading rada gelap. Di bagian leher kelihatan ada shading sedikit di sini. Bagian dalamnya kelihatan ada shading sedikit. Kemudian untuk bagian sini juga sama, kelihatan lusuh di sini, ya, kelihatan lusuh. Malah lusuhnya di bagian sini itu kelihatan banget. Di bagian dalamnya nih kelihatan banget di bagian sini. Kemudian bagian sini kelihatan. Untuk tatonya rapi, sekeliling otot tangan rapi. Pewarnaan di sini marun, di sini ada warna coklat muda, di sini warna coklat tua, hampir mengarah ke hitam. Di sini ada warna ungu. Untuk di sini rapi bagian bulu-bulunya. Untuk mata dan gigi kelihatan cukup detail, walaupun matanya kecil. Ini nggak ada miss sama sekali. Ada scratch di sini di bagian kepalanya, ya. Ini scratch atau bekas jahitan saya kurang tahu, kurang kelihatan jelas. Ini kemudian untuk bagian bibirnya warna rapi, bagian antingnya juga kelihatan rapi. Tapi ya sebenarnya standar, tidak ada yang istimewa. Kita nyari istimewanya ya untuk dapat lebih dari nilai rata-rata. Karena kelihatan standar, saya kasih nilai 3 juga. Padahal sebenarnya saya berekspektasi tinggi untuk karakter Urongnya ini. Ada 2 karakter, saya berharap ekspektasinya itu tinggi banget untuk mereka. Oke, selanjutnya mengenai size. Ini size-nya terbilang kecil. Kalau lihat dari posenya itu sama dengan Dalton. Tapi kalau dilihat dari ukuran postur badan, lebih besar Dalton. Aktualnya mari kita ukur saja.
Untuk size dari bagian sayap sampai ke bagian kaki itu cuma dapat di 13 cm. Nah, kemudian bagian bidang sini dari prediksi dari bagian tangan sampai ke bagian tangan bawah itu di kisaran 14 atau 15 cm. Ini terbilang sedang sih, nggak kecil-kecil amat lah. Hanya cuman dibandingkan biasanya cukup jauh banget nih, cukup jauh deh, cukup kerasa. Oke, untuk size saya kasih kembali nilai rata-rata 3, ya nggak bisa banyak. Selanjutnya mengenai pose. Nah, posenya ini ada dua, orangnya yang pose bertapa sama yang pose ini. Dua-dua menurut saya keren, ya karena nggak tahu, karena jarang banget yang karakter ini ya, karakter ini jarang banget nongol. Jadi saya ngeliat ini keren aja gitu. Jadi dia ini seharusnya manggul senjatanya tuh yang dari batu ya. Untuk pose seperti ini ya. Ini tampang-tampang ketawa-ketawa kurang waras nih kalau kita lihat. Untuk pose saya kasih nilai 4. Ya, dan yang terakhir material. Materialnya ini kelihatannya sebenarnya kokoh, ini keras, karet keras. Di sini juga karet keras. Ini keras banget malah. Saya takut patah nih walaupun ini karet. Kemudian di sini karet keras. Ini karet kakinya tapi ini karet keras loh. Kelihatannya tipis kan, tapi ini karet keras. Di bagian sebelah sini juga. Ini kelihatannya karet keras. Di sini juga. Bagian biku-biku ini sama sekali nggak ada yang bisa digerakkan. Keras banget. Di sini juga. Di sini kelihatan sedikit lentur. Lentur yang lain ini keras. Sayapnya juga. Sayapnya ini karet lentur. Untuk material ini kelihatan berat, kelihatan kokoh, dan kelihatan awet. Saya kasih nilai 4. Ya, sekian itu review saya mengenai detail dari sang Supernova Urungi. Kita bakal masuk ke sesi footage. Oke teman-teman, sekian review saya untuk action figure skulptur Colosseum King Vol 5 sang Supernova gila Urungi. Nah, jika teman-teman tertarik dengan figur ini, teman-teman bisa cari di marketplace, di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun di marketplace lain yang menurut teman-teman itu direkomendasikan. Ya, kemudian bisa cari di sosial media, di Facebook, di Instagram, di grup-grup komunitas pencinta action figure. Untuk harganya mungkin di kisaran 180.000 kali ya, untuk yang barunya udah nggak ada lagi. Dan ini termasuk karakter yang mirror dan jarang yang nge-koleksi. Ya, jangan lupa untuk di like video ini, di share, di komen, bagikan ke teman-teman kalian. Satu subscribe dari kalian sangat berarti buat saya, dukung saya untuk membangun channel ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga kalian selalu kesehatan, keberkahan rezeki, semoga apa yang kalian inginkan, kalian impikan dapat segera tercapai. Akhir kata, saya Leo King, sampai jumpa di video selanjutnya.